Tiga. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami, kearifan lokal warisan yang bikin bangga. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin memperkenalkan diri sebagai nama saya Destia Sekarningro. Saya Lianisha Bahri. Saya Siti Dinadiaji. Saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Rafi Kustiawan. Dan jangan lupa di sini gak cuma ngomong serius tapi juga boleh bercanda dikit biar nggak kaku ya. Betul banget, soalnya topik kita kali ini bukan cuma penting tapi juga keren banget, yaitu kearifan lokal. Nah, jadi yang belum tahu jangan khawatir, kita di sini bakal bahas dari pengertian, contoh dan sampai bagaimana kita melestarikannya loh. Jadi siap-siap ya teman-teman, buka telinga yang terbuka dan yang terbuka. Karena kita akan mulai perjalanan. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih kearifan lokal itu. Apa tuh? Setahu aku sih kearifan lokal itu semacam kebijaksanaan secara bermasyarakat yang menjadi secara turun-temurun dan menjadi panduan hidup. Iya, kayak nilai-nilai yang bikin kehidupan masyarakat jadi harmonis, misalnya kayak gotong royong, saling menghormati, sopan santun, dan sebagainya. Nah, benar. Jadi bukan cuma adat atau tradisi aja, tapi juga pola pikir, cara hidup, bahkan makanan juga bisa jadi bentuk kearifan lokal loh. Contohnya kayak di Jawa ada selamatan, di Bali ada Trihita Karana. Semuanya ngajarin kita tentang kemanusiaan dan alam Tuhan. Wah, berat juga ya kalau dijelasin, tapi intinya kearifan lokal itu kayak Google Maps, buat hidup bermasyarakat, ngasih arah buat nggak nyasar dan mendapat nilai-nilai yang baik. Haha, bener mana Vi? Bedanya kearifan lokal itu enggak butuh sinyal, langsung udah ada di hati. Nah, kalau kita ngomongin bentuknya banyak banget, misalnya dari segi adat istiadat, kayak upacara, cara menyambut tamu, atau tradisi pernikahan yang punya nilai sopan santun dan kebersamaan. Terus ada juga bahasa daerah, walaupun sering menggunakan bahasa Inggris. Itu identitas banget loh buat negara kita. Betul, aku pernah dengar pepatah Sunda silih asah, silih asih, silih asuh yang berarti saling mengingatkan, menyayangi, dan membimbing. Keren, selain itu ada kuliner lokal loh kayak rendang, gudeg. Terus itu juga termasuk kearifan lokal yang terbentuk dari makanan. Jangan lupa kesenian daerah kayak tari saman, reok ponorogo, angklung, dan sebagainya. Dan yang paling keren, semuanya bisa bersatu tanpa harus menyingkirkan. Itulah indahnya Indonesia. Berbeda tetapi tetap satu. Setuju banget. Tapi jangan berbeda pendapat. Yuk, sekarang kita bahas nilai-nilai yang tergantung dalam kearifan lokal. Pertama, jelas, gotong royong itu sudah kaya DNA-nya orang Indonesia. Terus ada toleransi, rasa hormat kepada orang tua, dan cinta alam. Nilai-nilai ini juga sebenarnya bisa diterapkan di mana aja loh. Bahkan di dunia modern, misalnya gotong royong di sekolah, di kantor, maupun di luar sekolah. Iya, cuma sekarang lebih banyak yang gotong Apa? daripada gotong royong. Haha, bener banget. Nah. Tapi itu tantangannya adalah gimana menerapkan nilai itu walau hidup di zaman digital. Nah, ini tantangan zaman sekarang. Globalisasi dan media sosial membuat dan bikin banyak anak muda mulai lupa sama budayanya sendiri. Iya, kadang lebih bangga ikut tren luar negeri daripada nguri-nguri budaya sendiri. Padahal budaya luar belum tentu lebih keren loh. Kita punya budaya yang keren banget. Tinggal gimana cara kita melestarikan dan kita mempromosikannya. Aku setuju sih, tapi cara promosinya harus modern juga. Seperti lewat konten TikTok, vlog, atau podcast kayak gini. Ya, betul banget. Nah, itu dia. Kita gabungkan teknologi dengan budaya supaya kearifan lokal bisa terus hidup di dunia lokal. Mulai dari diri sendiri, misalnya belajar bahasa daerah, ikut kegiatan adat, atau bantu promosi budaya lewat media sosial. Kita juga bisa ngajak teman-teman biar lebih peduli kayak lomba, pakaian adat, bazar, seni daerah, makanan daerah, atau pameran seni tradisional. Yang penting jangan malu jadi anak Indonesia. Budaya kita keren banget, bro. Bener, bro. Tuh. Udah Yo. mantap.
Nah, teman-teman, dari obrolan panjang kita hari ini, kita belajar bahwa kearifan lokal itu bukan cuma masa lalu, tapi juga itu panduan untuk masa depan. Betul, dengan menjaga dan menerapkannya, kita nggak cuma melestarikan budaya, tapi juga membangun karakter bangsa. Benar. Jadi, yuk bangga sama budaya sendiri. Dan jangan lupa upload podcast ini biar banyak yang sadar pentingnya kearifan lokal. Terima kasih semuanya. Bye-bye.